Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Alhamdulillah. Masih semangat? Coba semangatnya Bapak tes ya. Coba tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Ya, berarti kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, silakan untuk KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan untuk Ananda Pauji untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk Ananda Pauji yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya Bapak mau mengecek kehadiran kalian ya. Muhammad Pauji. Kemudian Hendra. Ada yang tidak hadir? Siapa untuk hari ini yang tidak hadir? Ya. Kenapa katanya? Sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan siapapun yang sedang sakit dari teman kita lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk materi kita pada hari ini adalah tentang sujud ya. Kalau kemarin kalian belajar apa? Masih ingat? Kemarin adalah toharoh ya, masih berkaitan tentang materi fikih. Kalau kemarin toharoh, sekarang kita masuk ke materi apa? Sujud ya. Ada 3 sujud di dalam fikih itu. Yang pertama ada sujud sahwi, kemudian yang kedua ada sujud tilawah, kemudian yang ketiga ada sujud syukur ya. Di antara kalian apakah ada yang sudah memahami tentang ketiga sujud ini ya? Yang pertama sujud sahwi. Coba di antara kalian ada nggak yang sudah mengetahui tentang sujud sahwi? Coba. Siapa di antara kalian yang sudah paham tentang tata cara sujud sahwi atau apa sih yang disebut dengan sujud sahwi? Coba Ananda Hendra, apa yang disebut dengan sujud sahwi? Yang kalian ketahui saja. Atau Pauji, apa yang disebut dengan sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud pengganti ketika makmum lupa rakaat. Ya, betul ya. Jadi secara garis besar kalian sudah paham ya. Jadi yang disebut dengan sujud sahwi itu diantaranya adalah apabila lupa tentang apa tadi? Rakaat sholat ya. Baik. Untuk pembahasan tentang ketiga sujud ini ya, kita awali dengan yang pertama. Di sini ada belajar hari ini tuh memiliki tujuan peserta didik dapat menerapkan tata cara sujud syukur, kemudian sujud sahwi dan sujud tilawah ya, sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi diharapkan kalian
setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menerapkan pelaksanaan ketiga sujud ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini ada sujud sahwi ya tadi. Secara garis besar kalian sudah paham tadi ya sujud sahwi itu apa. Nah di sini secara garis besar, mohon maaf Bapak tidak bisa menayangkan di Infocus, kebetulan Infocusnya sedang ada kendala ya. Jadi dipahami saja, dilihat Bapak sudah membagikan print dari file yang sedang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada sujud sahwi ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat ya. Sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Tadi betul ya. Jadi kalau kita dalam sholat itu lupa ya, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, nah maka kita ambil yang rakaat berapa? Rakaat 2 berarti ya. Jadi nanti ditambah lagi 1 rakaat. Nah, baru nanti sebelum salam kita melakukan apa? Sujud sahwi gitu ya. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah ya, sunnah. Jadi walaupun kita tidak melakukan sujud sahwi, tidak menyebabkan batal, tidak. Cuman lebih sempurnanya lagi ya, kita melakukan apa? Sujud sahwi. Kemudian tata cara sujud sahwi. Di sini sampai sini ada yang sudah pernah melaksanakan sujud sahwi. Jadi pas sholat itu kita lupa nih ya rakaat sholat. Ada nggak yang pernah melaksanakan? Ya. Atau sujud sahwi itu dilaksanakan berapa kali sujud? Ada yang tahu? Berapa kali? 1 kali atau 2 kali? 2 kali ya, 2 kali sujud. Nah, sujud sahwi itu dilakukan setelah membaca tasahud akhir. Jadi beres kita membacakan tasahud akhir ya, baru kita melakukan apa? Sujud sahwi ya. Bacaannya, ada yang sudah tahu bacaannya? Coba 1 orang aja yang udah tahu bacaannya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Coba ulang 1 kali lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud. Bacaan sujudnya tadi udah dibacakan. Subhana man la yanamu wa la yasu. Setelah selesai sujud, kemudian langsung melakukan apa? Salam. Ya. Salam. Nah, itu ketika kita di dalam sholat itu apa tadi? Lupa ya. Nah, kenapa kita harus melakukan sujud sahwi? Ya, ada hikmah melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati ya, sportif. Kalau itu sportif, kalian kan suka olahraga ya. Sportif itu apa? Gentle ya, mengakui kesalahan. Udah tahu kita salah di dalam sholat, diakui. Jadi jangan sampai pura-pura nggak salah. Gitu. Nah, kesalahan itu harus bagaimana? Ditebusnya dengan tadi sujud sahwi. Jadi ada konsekuensi dari setiap tindakan. Tindakan kita salah, tebus dengan sujud sahwi. Kemudian bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilapan baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, sujud tilawah ya, sujud tilawah. Nah, sampai sini ada yang sudah pernah melaksanakan sujud tilawah? Atau apa yang ada di benak kalian tentang sujud tilawah?
Ada yang tahu? Ya, betul. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah, ya. Nah, di sana ada ya yang ayat-ayat sajdah. Coba dari Satria baca 3 saja yang di atas. Apa saja? Terus yang kedua surah Quran surah As-Sajdah ayat 32, Quran surah Al-Mu'min. yang ketiga Quran surah Al-A'raf ayat 7, surah 26. ya, itu diantaranya. Yang paling sering kita dengar biasanya adalah surah Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq. Coba yang tahu bunyinya. Wasjud waqtarib. Nah, jadi ketika kita membaca ayat itu atau mendengar, misalnya ada yang membaca di dalam speaker atau yang sedang membaca Al-Quran, mendengar ayat itu, kita disunatkan untuk melakukan sujud tilawah, ya. Gitu. Hukumnya sama. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Bagaimana tata cara sujud tilawah? Ada nggak di sini yang pernah melaksanakan 1 kali atau 2 kali sujud tilawah? Belum, ya, belum melaksanakan. Ya. Jadi yang pertama untuk sujud tilawah ini, yang pertama adalah kita harus menghadap kemana ini? Menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajdah. Yang ketiga melakukan takbiratul ihram, ya. Yang keempat sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawahnya bagaimana? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, berarti kalau sujud tilawah itu 1 kali atau 2 kali tadi? 1 kali, cukup 1 kali, ya. Bangun dari sujud, kemudian membacakan salam. Ini kalau pelaksanaannya di luar sholat, gitu ya. Sama tadi sujud sahwi juga sama, bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Gitu ya. Bedanya apa? Kalau di dalam sholat itu tidak perlu adanya takbiratul ihram, gitu ya. Tapi tergantung imam. Kalau kita berjamaah, kalau imamnya melaksanakan sujud tilawah, baru kita juga melaksanakan sujud tilawah. Nah, kalau dalam sholat tidak perlu takbiratul ihram. Kalau di luar sholat, bisa tadi sujud sahwi, sama dengan sujud tilawah. Kuduna orang membaca melakukan sujud sahwi itu sebelum salam tadi, ya. Ini sudah salam, saya lupa. Tadi teh ngelaksanakeun naon? Sujud sahwi. Boleh setelah salam. Tapi harus ada apa? Takbiratul ihram. Sambil duduk, ya. Allahu Akbar. Kemudian kalau sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Kalau sujud tilawah 1 kali. Ya, setelah beres, kemudian salam. Nah, kalau di dalam sholat, ya, tidak perlu salam. Salamnya nanti salam dalam salam apa? Sholat, cukup. Misal kita sedang berdiri, ya, dengan imam, ya. Kemudian imamnya itu kebetulan membaca surah apa tadi? Al-Alaq, ya. Wasjud waqtarib. Nah, kemudian si imam nate sujud apa? Sujud tilawah, keur nangtung teh. Kudu pruk naon sujud. Nah, kita harus apa? Harus ikut. Kemudian nanti berdiri lagi, udah lanjutin apa? Sholat. Tidak perlu salam, karena nanti salamnya bareng, ya, dengan salam dari sholat. Hikmah melaksanakan sujud tilawah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah, kemudian dijauhkan dari godaan setan, ya.
kemudian meningkatkan derajat kita di pandangan Allah. Itu adalah hikmah dari sujud tilawah. Selanjutnya, yang ketiga adalah sujud syukur. Nah, ini pasti kalian juga pernah melakukan kalau sujud syukur, ya, atau pernah melihat kalau sujud syukur. Ya. Coba dari sini, sujud syukur. Menurut kalian, yang ada di benak kalian seperti apa sujud syukur? Sujud syukur adalah Ya. sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah SWT. Ya. Jadi bentuk apa? Terima kasih. Atas apa terima kasihnya? Yang pertama atas nikmat. Betul nggak? Kalau kita mendapatkan nikmat harus bersyukur. Ya. La ing syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Wala ing kafartum, kalau kita kufur, tidak bersyukur, maka sebaliknya, inna adzabil syadid. Bukan nikmatnya ditambah, tapi malah mendapatkan siksa. Gitu. Yang pertama tadi ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, bersyukur dari diselamatkan dari musibah. Ya, kurang geus deket bisa narek jebret gitu tah. Ek naon nabrak nya alhamdulillah teh selamat. Nah, orang kudu naon? Buru-buru kumaha eta? Bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur. Kalau nikmat banyak palahnya. Kita hadiah, mendapatkan hadiah, kita mendapatkan prestasi terbaik. Sujud syukur. Tata cara sujud syukur itu hampir sama dengan sujud tilawah, ya. Diawali dengan niat sujud syukur, ya. Kemudian melakukan takbiratul ihram. Ini berarti kalau di luar salat, ya. Kalau di luar salat. Udah jarang sih keur salat mah, ya. Keur salat orang melakukan sujud jarang. Sujud syukur kebanyakan di luar salat. Sama takbiratul ihram, ya. Kemudian melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doanya bagaimana? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bangun dari sujud kemudian salam. Jadi hampir sama dengan sujud tilawah. 1 kali, cuman bedanya apa? Bacaannya. Jadi kalian perhatikan ya perbedaan-perbedaannya. Nanti ada kerja kelompok untuk menentukan perbedaan-perbedaan dari ketiga sujud ini. Nah itu, ya. Yang terakhir adalah hikmah dari melaksanakan sujud syukur. Yang pertama sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa memberikan nikmat kepada kita, kemudian tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup, ya. Nah, jadi intinya itu dari ketiga sujud ini kita mengakui dalam diri, mengakui dalam hati bahwa apapun yang kita dapatkan, mau itu tadi apa? Kenikmatan, ya, mau itu tadi apa? Cobaan, gitu ya. Semuanya itu adalah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengakui semua itu hasil keringat kita. Tidak mengakui semua itu adalah semata-mata karena kepintaran kita. Tetap harus melibatkan siapa? Allah. Ya. Maka ketika kita mendapatkan nikmat pun jangan lupa untuk melakukan sujud syukur. Gitu ya. Nah, itu adalah materi kita untuk pertemuan kali ini terkait dengan sujud syukur, ya. Selanjutnya kita akan bekerja kelompok, ya. Bapak akan membuat 1 atau 2 kelompok. Kalau ini kan 8 orang, ya, berarti cukup 2 kelompok saja, ya. Ini saja yang barisan sini, kemudian barisan sini nyatu, ya, nyatu. Bapak akan membagikan untuk LKPD kalian dalam mengerjakan tugas kelompok pada pembelajaran hari ini, ya.
Nah, coba kalian lihat LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sana dituliskan bahwa dalam pembelajaran hari ini kalian harus bisa membedakan ya dari ketiga sujud tersebut ya. Apa perbedaan dari ketiga sujud tersebut? Sujud sahwi, kemudian sujud tilawah dan sujud syukur ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silahkan. Sudah mengerjakan kalian? Nah, kalau sudah silahkan perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk ke depan kelas ya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Untuk kelompok pertama silahkan untuk Rapli untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Silahkan. Berikan aplaus untuk teman-teman kita yang sudah mewakili kelompok. Terima kasih. Nah, dari hasil tugas kelompok kalian di sini bisa terlihat ya keaktifan, kemudian kerjasama di antara kelompok kalian ya. Jadi bukan hanya dilihat dari kognitifnya saja atau pengetahuan, tetapi perilaku, sikap ya, bagaimana bersosialisasi dengan teman, bagaimana bekerja sama dengan teman, itu pun menjadi penilaian Bapak pada pertemuan kali ini ya. Nah, dari hasil kerja kelompok kalian di sini ada beberapa siswa yang nilainya belum mencukupi KKM dan ada yang sudah mencukupi KKM. Ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan memberikan remedial kepada kalian yang belum mencapai nilai KKM, kemudian akan memberikan pengayaan kepada kalian untuk yang sudah nilainya memenuhi KKM ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan materi selanjutnya. Minggu depan kita akan belajar tentang sholat sunnah ya. Tentang apa minggu depan? Tentang sholat sunnah. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya yang belum paham? Baik, berarti kalian sudah paham untuk materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi ya. Kalau begitu, untuk pertemuan pada hari ini Bapak anggap cukup. Silahkan untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Diakhiri dengan doa. Silahkan untuk Ananda Fauji untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir, kalian masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya? Coba Bapak mau kasih nyanyian ya, nyanyian. Masih hafal nggak? Masih hafal nggak? 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa tanpa suara.
Nah, ya terima kasih. Untuk pertemuan kali ini dianggap cukup. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.